betul. Film kita mulai dari seorang wanita bernama Eva, seorang guru yang super berdedikasi. Tipe yang kalau kerja tuh total banget. Dalam kehidupan pribadinya, dia juga nggak main-main karena dia adalah istri dari Justin, seorang wali kota di salah satu wilayah di Norwegia. Dari luar sih hidup mereka kelihatan seperti paket lengkap. Rapi, harmonis, penuh wibawa, pokoknya kayak keluarga panutan yang kalau dilihat tetangga bikin iri. Tapi di balik semua itu, kehidupan Eva sebenarnya datar banget. Ibarat nonton film yang di loop, hari-harinya gitu-gitu aja. Nggak ada kejutan, nggak ada drama, bahkan perasaan mendalam pun kayak ditidurin. Sampai akhirnya semuanya mulai berubah ketika Eva ikut dalam program sosial untuk membantu para pengungsi. Nah, dari sinilah hidupnya mulai bangun lagi. Karena makin terlibat dengan pekerjaan suaminya soal pengungsi, Eva pun sering datang ke sebuah penampungan. Di sana, dia bertemu dengan seorang pemuda bernama Jumadil. Awalnya sih kelihatan biasa aja, cuma sekilas lewat. Tapi entah kenapa, ada percikan kecil yang langsung muncul di antara mereka. Dan ini bukan sekedar simpati biasa. Singkat cerita, Jumadil masuk ke kelas bahasa Inggris yang diajar Eva. Karena dia agak kesulitan berkomunikasi dengan yang lain, dia malah jadi semacam asisten penerjemah buat Eva. Dari situ, interaksi mereka makin sering, makin nyambung. Apalagi waktu mereka nggak sengaja ketemu di perpustakaan dan ngobrolin soal sastra. Wah, makin klik aja. Di titik ini, Eva mulai melihat Jumadil bukan cuma sebagai murid, tapi sebagai pribadi yang menarik, cerdas, dan punya daya tarik tersendiri. Bahkan temennya Inge sampai ngeh kalau ada sesuatu yang beda. Dan pelan-pelan, tanpa sadar, Jumadil mulai memengaruhi cara Eva melihat dunia. Masalah mulai muncul ketika pendanaan program dihentikan dan Jumadil terancam dipindahkan. Eva yang udah keburu percaya sama potensinya sebagai penulis langsung gerak cepet. Tapi sayangnya usahanya ditolak secara administratif. Ditambah lagi Justin suaminya lebih sibuk dengan urusan politiknya sendiri. Akhirnya Eva ambil langkah nekat. Dia mengajak Jumadil tinggal di rumahnya. Bayangin aja, Justin pulang dari perjalanan, tiba-tiba ada orang asing santai di dapurnya. Tapi Eva dengan santainya mengolah situasi, meyakinkan Justin kalau ini demi citra politiknya juga. Dan ya, berhasil. Sejak saat itu, hubungan Eva dan Jumadil makin dalam. Dari sekedar bantu-membantu, berubah jadi hubungan personal yang cukup rahasia. Tapi ya, namanya juga sesuatu yang disembunyikan, pasti ada aja retaknya. Masalah mulai kerasa ketika Eva dapat pesan-pesan aneh di media sosial. Pelan-pelan, identitas asli Jumadil teruak. Ternyata dia pernah pakai nama lain, Bashir Ismail, buat coba lagi dapat suaka setelah gagal sebelumnya. Meski begitu, Eva tetap memaafkan. Apalagi setelah Jumadil bilang kalau Eva adalah orang pertama yang benar-benar peduli sama dia. Tapi makin deket makin rumit. Rasa cemburu mulai muncul dalam diri Eva. Apalagi saat dia lihat Jumadil mulai tertarik sama teman sebayanya, Kari. Waduh, ini mulai panas. Ditambah lagi hubungan rahasia mereka yang bisa kapan aja terbongkar. Apalagi kalau sampai ketahuan Lisa, sahabat deket keluarga mereka. Puncaknya datang saat Jumadil akhirnya dapat izin tinggal. Dan kabar bahagianya makin lengkap karena dia diterima di Akademi Penulisan. Tapi plot twist, dia mau pergi bareng Kari. Disinilah emosi Eva meledak. Cemburu berubah jadi amarah total. Jumadil sempat mencoba menjelaskan, tapi semuanya malah makin runyam ketika dia tanpa sadar menyebut Eva sebagai ibu. Nah loh, itu jadi titik balik yang gak bisa ditarik lagi. Eva merasa dipermalukan, merasa dimanfaatkan, dan langsung memutuskan untuk menghapus Jumadil dari hidupnya. Biar aman, Eva mulai menyusun cerita versinya sendiri. Dia menuduh Jumadil manipulatif dan gak tulus. Justin yang percaya begitu saja langsung mengambil tindakan tegas, deportasi. Di akhir cerita, Jumadil yang udah kehilangan segalanya datang memohon pada Eva, mengingatkan bahwa dia bisa dalam bahaya kalau dipulangkan.
Tapi hati Eva sudah tertutup rapat. Dia memilih hidup lamanya. Aman, nyaman, dan terhormat. Bahkan saat menerima surat penerimaan Jumadil ke akademi, dia menghancurkannya tanpa ragu. Sementara itu, di tengah kampanye politik Justin yang lagi panas-panasnya, Eva tetap tampil sebagai istri sempurna di depan publik. Tapi dari kejauhan, tatapan kecewa Inge seolah jadi pengingat diam-diam tentang semua yang telah Eva hancurkan. Pada akhirnya, Eva memang mempertahankan hidupnya yang rapi dan sempurna. Tapi harga yang harus dibayar, hancurnya masa depan seseorang yang dulu ia janjikan untuk lindungi dan meninggalkan kekosongan yang gak akan pernah benar-benar hilang.